Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Tuhul munawwir rusul salih al-jasad ar-ruh tabal nasuh ila arwah walidina walikum watina wa wadikum wa amwatil muslimin amma ila arwah kafatil awliya was-salihin ma kanu halat arwahum min masyariqil ardi ila magharibiha خصوصا أولياء البلدة ما مصنف الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله الحبيب محمد هدار بن عبد الله بن شوبك بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة, dibuka pintu-pintu surga. Yaumal itsnaini, pada hari Senin, wa yaumal khamisi, dan pada hari Kamis. Fayaghfiru, maka mengampuni. Fayughfaru, maka diampuni fihima, di dalam 2 hari itu, likulli abdin, bagi setiap hamba, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak mensyirikkan dengan Allah hamba itu dengan sesuatu pun, illa, kecuali, rajulan, seseorang, kanat bainahu, yang ada antara orang itu, wa baina akhihi, dan dengan saudaranya, syahna'u, kebencian atau permusuhan. Fayuqalu, maka dikatakan, antiru, tungguhlah, tundahlah, hadaini, 2 orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa surga itu mempunyai beberapa pintu, demikian juga neraka mempunyai beberapa pintu. Cuma pintunya surga lebih banyak, 8. Pintunya neraka ada 7. Pintunya neraka ada laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Punya 7 pintu kalau neraka. Kalau surga punya 8 pintu. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang ahli neraka ya digiring ke pintu neraka. Orang-orang yang ahli surga ya digiring ke pintu surga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina kafaru, dan digiring orang-orang yang kafir, ila jahannama zumara, ke jahannam zumara, dengan sekelompok-sekelompok. Jadi bukan satu-satu maksudnya, rombongan maksudnya. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka telah mendatangi itu jahanam, udah sampai ada di jahanam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu jahanam. Kenapa? Sebelum masuk supaya tahu rasa panasnya, baru dibuka. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka orang-orang kafir, khazanatuha, penjaga-penjaga jahanam. Ada yang jaga jahanam. Bukan seperti sampean kalau sudah panen dibakar rapinya ditinggal. Ini jahanam memang disediakan untuk tempat penyiksaan nantinya di akhirat. Berkata penjaga-penjaganya jahanam kepada orang-orang kafir yang digiring itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu para rasul yang Allah angkat dari golongan kamu, dari golongan manusia? Kan udah datang rasul-rasul bangsa manusia dan juga daripada suku-suku. Sebelum Nabi Muhammad itu para rasul diutus untuk sukunya saja. Kalau Nabi Muhammad itu Nabi semua suku. Bukankah Allah telah mengutus kepada kamu para rasul dari golongan kamu? Para rasul yatluna alaikum ayati rabbikum, mereka membacakan ayat-ayat Tuhan kamu kepada kamu. Kan udah dibacakan ayat-ayatnya. Disuruh berhati-hati, jangan maksiat, jangan berbuat dosa, karena kamu itu akan menghadapi neraka. Wa yundirunakum, dan para rasul memberi peringatan kamu, liqa'a rabbi yaumikum hada, dengan pertemuan kamu terhadap Tuhan kamu di hari ini. Bukankah kamu sudah dikasih peringatan, nanti kiamat loh, diadili loh, kamu bakal digiring ke neraka kamu kalau kamu teruskan dalam kekufuran dan perbuatan dosa ini. Qalu bala, mereka tidak bisa mengelak, mereka menyatakan benar, sudah datang, sudah memberi peringatan, sudah mengingatkan, sudah mewanti-wanti. Walakin haqqat kalimatul adab, walakin haqqat kalimatul adab, tetapi demikianlah pasti akan terjadi kalimat untuk menyiksa manusia dari itu. Apa? La amla'anna jahannama alal kafirin, sesungguhnya aku Allah akan memenuhi neraka jahanam kepada orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang kafir.
Jadi nanti malaikat yang jaga ini heran, loh kok bisa kamu masuk neraka ini? Manusia kok bisa, kan sudah datang Nabi Muhammad, datang Nabi Isa, datang Nabi Musa, datang para rasul, datang ngingatkan kamu, kok bisa kamu masuk neraka? Kan sudah diingatkan. Awas lu, hati-hati, nanti kamu disisa sama Allah. Berimanlah kepada Allah, jangan sampai kamu mensyirikkan Allah, jangan sampai kamu kafir. Sudah diingatkan, jangan berbuat dosa, jangan kamu itu bermaksiat. Kok bisa masuk neraka? Kan udah datang Rasul. Iya, udah datang, udah kasih peringatan. Ya wis, rasano memang kamu neraka akan dipenuhi dengan orang-orang seperti kamu, orang-orang kafir ini, orang-orang yang mendustakan Allah ini. Nih. Wa qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka dikatakan, masuk sudah. Masuk kamu ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, yang selama-lamanya kamu tinggal di dalamnya. Kamu selama-lamanya tinggal di dalam. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Inilah tempat yang terjelek yang disediakan bagi orang-orang yang sombong. Orang kafir itu sebenarnya tahu kebenaran Islam, Pak. Cuma sombong. Kenapa? Karena dia merasa kaya, nggak pantas dia imannya seperti orang sungi yang melarat. Sombong. Kalau sudah nyembah salib, kalau sudah nyembah manusia, kalau sudah nyembah berhala, kalau sudah nyembah, dia merasa ini agamanya intelektual. Ini agamanya orang-orang yang maju. Orang Islam itu ya segitu agamanya. Tapi dia tahu kebenaran Islam. Dia tahu bahwa agamanya kacau. Ajarannya tadi itu tidak benar. Cuma sombong. Orang Arab aja zamannya Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya itu tahu bahwa Nabi itu jujur, Nabi itu nggak pernah bohong, Nabi itu mukjizatnya jelas, tapi nggak mau beriman dengan Nabi. Kenapa? Sombong. Masa anak lebih tua daripada Muhammad mau ngikuti Muhammad? Anak kan orang hidup sebelum Muhammad. Masa orang yang seperti sama kita ini akan dijadikan Rasul kemudian kita enggak, gitu. Sombong. Karena itu Allah akan sediakan tempat yang terjelek nanti bagi orang sombong, yaitu neraka. A'udzubillah minta. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan akan digiring orang-orang yang takwa kepada Tuhannya, ilal jannah, ke surga, zumaro, juga kelompok. Tapi kalau ngiringnya yang masuk neraka tadi itu dengan keras, kalau ngiringnya ke surga dengan lemah lembut, monggo mlebu surga, monggo, ayo mlebu surga, ngiringnya lembut. Nek mau, wow, kasar giringnya, lebih kasar daripada Densus 88 kalau membawa teroris. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan digiring kemana? Ilal jannah, ke surga, zumara, hatta idza ja'uha, sehingga ketika sudah sampai kepada surga, wa futihat abwabuha, dan udah terbuka itu pintunya, wa qad futihat abwabuha, telah terbuka pintunya. Kalau tadi itu enggak, pintu neraka tertutup, baru sampai ada di pintu dibuka. Jadi ibarat mowone nemen panasi itu. Kalau dibuka dari dulu itu pintu neraka,
maka panasnya kurang. Tapi ini ndak, udah dibakar sekian juta tahun, ada di situ baru dibuka. Kena hawa itu kayak ngono. Apalagi tinggal di dalamnya. Kalau pintu surga tidak, saudara, dibuka. Sebelumnya udah terbuka pintu surga. Sehingga dari jauh hawanya surga, baunya surga, sejuknya surga sudah bisa dirasakan. Kemudian waqala lahum khazanatuha, dan berkata penjaga-penjaga surga, dijaga juga surga itu. Kenapa? Tempat istimewa, sama dengan istana dijaga. Istimewa. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, maka penjaga-penjaga menyatakan selamat bagi kamu. Ucapan selamat, tahniah, ucapan untuk penghormatan, pengagungan, hebat, selamat, sukses. Tibtum, kamu bakal mendapatkan kebaikan, kenikmatan. Fadkhuluha, ayo masuk ke dalam surga, khalidin, selama-lamanya kamu dalam nikmat, dalam kebajikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jadi orang yang kedua ini ya, masuk surga, bukan yang pertama, saudara. Ngeri sekali. Ada pintu surga, ada pintu neraka. Bagi orang beriman, dengarkan baik-baik. Nabi berkata, dibuka pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Artinya kesempatan kamu bisa masuk surga. Perhatikan 2 hari itu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis. Tambahan lagi, hari Senin itu mulia juga karena di hari itu dilahirkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di hari Senin dan Kamis dianjurkan untuk puasa, untuk memperbanyak ibadah, menyambut pintu surga telah terbuka, amalan dilipat gandakan, dan juga mensyukuri atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayughfaru, maka diampuni oleh Allah di hari Senin dan Kamis. Likulli abdin la yusyriku billahi syai'an, terhadap semua hamba yang tidak mensyirikkan kepada Allah. Dosa-dosa itu bisa diampuni. Tapi dosa yang tidak diampuni adalah kalau mensyirikkan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa jika disyirikkan dengan sesuatu. Allah tak mengampuni dosa kalau disyirikkan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah mengampuni yang selain syirik. Tapi dengan catatan liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maksiat Allah mengampuni jika Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, ya berarti harus disiksa di neraka sampai dosanya habis. Allah mengampuni di hari Senin dan hari Kamis semua dosa yang Allah kehendaki bagi manusia, tapi yang tidak mensyirikkan kepada Allah. Illa, kecuali, nah ini perhatikan, ini yang gak diampuni nih biasanya Allah. Rajulan, orang, kanat baina wa baina akhi, yang ada antara dirinya dan saudaranya sesama agama, syahna, permusuhan. Masih ada permusuhan, tidak mau akor, tidak mau nyapa. Ini nggak dapat ampunan Allah di hari Senin dan hari Kamis. Lah kalau sudah
tidak dapat ampunan Allah, nggak bisa masuk surga walaupun terbuka pintunya. Gitu maksudnya. Terus gimana? Ya dicuci dulu di neraka. Nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang masih ada dendam, kalau ada masih pegel, benci kepada saudaranya muslim, maka Allah menyatakan fayuqal andiru, tunda ya, tunda, jangan mereka diampuni, hadaini, dua orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya mau damai. Hati-hati ya, permusuhan itu akan bisa menyebabkan manusia itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Jangan dirawat hatinya benci sama orang Islam, jangan dipertahankan hatinya tadi itu musuhan dengan orang Islam. Udah saling maafkanlah, pumpung hari Senin, pumpung hari Kamis, supaya dapat ampunan Allah. Karena dosa kamu itulah yang menjadi penyebab kamu disiksa oleh Allah di dalam neraka. Hati-hati. Andiru, tunda ya. Orang yang masih ada permusuhan tunda, jangan dikasih ampunan sampai damai, kata Allah, sampai saling memaafkan. Karena itu besok hari apa? Hari Senin akor. Kalau kamu pertahankan tidak akor, mati lah. Akhirnya pintunya surga udah dibuka, nggak bisa masuk ente. Kenapa? Nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara kamu mempertahankan kebencian dan permusuhan terhadap orang Islam. Paham ya? Nah, itu lihat bagaimana bahayanya dosa, saudara. Dosa ini bahaya, yang bisa menghalangi kamu masuk surga kalau nggak diampuni oleh Allah, yang bisa menyebabkan kamu masuk neraka kalau tidak diampuni oleh Allah. Dikatakan oleh Imam Ghazali, pintu neraka tadi ada berapa? Ada 7. Setiap satu pintu neraka itu ada bagian daripada manusia yang tertentu, ada bagiannya. Kata Imam Ghazali, pintu neraka itu dibagi 7 itu bagi orang-orang yang bermaksiat dengan 7 anggota badan. Yang bermaksiat dengan 7 anggota badan. Apa 7 anggota badan? Hitung. 1, mata. Ya. Nah, nanti di hari kiamat orang itu akan dihisab, diteliti. Ini matanya digunakan untuk apa di atas dunia? Oh Masya Allah, yang dilihat wajahnya orang-orang soleh. Oh Masya Allah, yang dilihat wajahnya orang tua dengan rasa hormat. Matanya untuk baca Al-Quran, baca kitab. Paham nih ya? Pahala terus. Dilihat bal-balan dok matanya. Matanya hanya melihat sepak bola, apalagi masih melihat TV, melihat film porno, perempuan ajnabiyah, melihat yang diharamkan oleh Allah. Lah, ini harus dicuci matanya. Enggak boleh mata model begitu melihat keindahan surga. Enggak boleh mata begitu nanti melihat Nabi Muhammad di dalam surga, melihat orang-orang soleh dalam surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini harus dicuci dulu. Nggak bisa masuk surga begitu kalau tidak diampuni oleh Allah. Dibersihkan alatnya. Kalau di atas dunia sakit mata dikasih bilwater, dibersihkan. Kalau di akhirat nggak tahu apa itu, mungkin dilinggis teman-teman. Dibersihkan daripada dosa-dosanya mata ini kalau tidak diampuni oleh Allah.
Pintu pertama untuk membersihkan mata, spesialis mata. Yang kedua, pintu kedua nih untuk membersihkan dosa-dosa telinga. Dilihat, Masya Allah, yang didengarkan nasihat, ceramah, yang didengarkan adalah petua, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, parah terus. Dilihat dangdutan tak, ben menghibah orang didengarkan, mengadu domba didengarkan, nggak bisa telinga demikian ini akan bisa mendengarkan salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun tittum fadkhuluha khalidin, mendapatkan selamat daripada malaikat untuk masuk surga. Nggak bisa, harus dibersihkan dulu. Masuk pintu kedua, pembersihan telinga. Kalau tidak diampuni oleh Allah, kalau dibersihkan di dunia itu dengan kapas, dengan apa itu, pembersih telinga, cotton bud, dibersihkan dengan itu ya. Tapi kalau ada di akhirat nggak tahu gimana caranya bersihkan dosanya telinga itu. Mungkin dipacul telinganya sampean. Pintu kedua adalah spesialis telinga. Pintu ketiga, spesialis mulut. Hati-hati nih. Bagian mulut dilihat. Oh, mulutnya banyak berzikir, mulutnya banyak baca Al-Quran, banyak munajat, banyak nasihat. Oh, beruntung orang itu. Dilihat, Masya Allah, mengumpat orang, ngerasani orang, tetangga habis semuanya. Akhirnya satu desa habis, nggak ada yang bisa dirasain lagi, pindah ke desa lain dirasani. Kalau perlu sak kota dirasani. Wah, akhirnya satu negara dirasani, nggak ada yang baik kecuali dirinya. Masya Allah. Belum lagi fitnah sana, fitnah sini, bohong, dusta. Mulut yang demikian ini nggak pantas makan makanan surga, nggak pantas makan buah-buahan surga, kotor masih. Masuk bagian neraka ketiga, pembersihan mulut. Kalau sekarang bisa ke umur sampean, tapi nanti di sana nggak paham, mungkin dijejeli api sampean. A'udzubillah min dzalik. Pintu keempat untuk membersihkan perut. Dilihat perutnya, Masya Allah, makanan halal semuanya. Bagus. Makanan halal yang masuk, minuman halal yang masuk. Dilihat isinya riba, isi perutnya hartanya anak yatim. Dilihat di situ ternyata hasil penipuan. Ya, dibersihkan dulu perut, demikian nggak boleh merasakan rezeki surga kalau tidak dimaafkan oleh Allah. Spesialis perut bagian dalam ini. Yang ke 5, spesialis tangan. Masya Allah, sering sedekah. Wah, untung orang itu. Salaman sama orang tua, hebat. Muter tasbih, bagus. Nyopet, metik gitar, nyolong. Tangan demikian tidak boleh menyentuh kenikmatan surga. Tangan demikian nggak boleh menyentuh jasadnya Nabi nanti di hari kiamat. Bersihkan dulu daripada dosa. Kalau tidak diampuni oleh Allah, masuk pintu neraka. Yang ke berapa tadi? Yang ke-5. Yang ke-6, bagian kaki. Ahli ke masjid, ahli sholat, ahli qiyamul lail kakinya. Untung
ahli bal-balan, nggak sholat, naik truk kayak nonton bal, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, ahli joget, ahli disko kakinya, menginjak-injak orang Islam, menganiaya dengan kakinya orang Islam. Nggak pantas kakinya masuk surga ini, nggak boleh melangkah di surga. Dibersihkan dulu, masuk pintu ke-6. Yang ke-7, bagian spesialis kelamin. Kalau dia kawin, disalurkan ke yang halal, dapat pahala. Digunakan untuk yang haram, onani, homo, kemudian zina, lesbian. Ini masuk bagian kelamin. Kalau nggak dimaafkan oleh Allah maka disiksa. Nggak paham, mungkin disati punya ente. Kalau udah bersih semuanya, kalau dia beriman, digiring ke surga untuk masuk ke surga. Kalau nggak beriman, ya selamanya dalam neraka, nggak akan keluar. Jangan nantang Pak ya, yang penting masuk surga. Jangan nantang. Inti rasakan aja kalau kamu masih maksiat dengan mata, nanti kalau sampai nyedot rokok, setelah disedot, masukkan ke mata. Gimana rasanya? Itu api dunia, sampai nggak mampu apalagi akhirat. Jangan nantang, kamu itu lemah. Jangan menantang sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nekat. Na'udzubillah min dzalik. Bagi orang yang ingin dapat ampunan Allah, supaya nggak masuk neraka yang tadi itu dengan maksiat kepada Allah tadi itu, bisa menyebabkan dia disiksa di neraka hari Senin, hari Kamis. Perhatikan baik-baik, saling maaf, memaafkan. Jangan sampai ada yang benci kepada orang Islam, jangan sampai ada yang dengki kepada orang Islam, jangan sampai ada yang musuhan sama orang Islam. Akor, kesempatan kamu di saat itu diampuni dosanya kamu oleh Allah. Jangan bawa dosa kalau ke akhirat nanti bahaya, susah sampai nantinya. Tuh lihat orang dulu, Masya Allah, belum minta maaf udah dimaafkan. Loman itu namanya orang loman. Belum minta maaf udah dimaafkan. Itu orang dulu. Kalau sekarang Masya Allah, duit 20.000 saya tuntut nanti di hari kiamat. Sampai dino kiamat seiling. Orang-orang dulu itu loman, saudara. Masya Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan para wali abdal. Ini wali nih ya, para wali nih. Karena itu kalau kepingin jadi wali, ya ini sifat-sifatnya. Inna abdala ummati la yadkhuluna jannata bikathrati salatin wala siyamin, walakin bisa khawatin nufus wa salamatis sudur warahmah bikulli muslim. Sesungguhnya wali-wali abdal umatku itu mendapatkan derajat yang tinggi di surga bukan karena banyak sholat atau banyak puasa, sekalipun banyak puasanya dan sholatnya, tapi bukan itu penyebabnya. Tapi 3 hal yang istimewa sehingga mendapatkan derajat khusus ada di surga. Apa? Salah bisa khawatin nufus, loman jiwanya, dermawan jiwanya, gampang memaafkan jiwanya, enggak menyisakan sedikit
pun kededaman jiwanya. Wasalamati sudur, bersih hatinya, nggak ada sombong, nggak ada meremehkan yang lain, nggak ada bangga diri. Warahma bikulli muslimin, rahmat sama orang Islam. Rasa nukun wapok pun tak kira no tak sepuro sampai akhirat loh. Jangan berharap orang gini jadi wali. Nggak bisa, nanti jadi wali itu begitu. Hah? Karena itu ketika ada seseorang datang kepada gurunya, anak kepingin tahu wali tadi. Oh iya, kepingin jadi wali, kepingin dapat ilmu laduni, kepingin jadi wali. Kata dia, kamu sekarang masuk pasar, nggak boleh kamu komentar ya. Kelihatan apapun nggak boleh komentar. Jangan ikut-ikut, pokoknya kamu lihat aja. Ada satu orang tua, orang baik, dia duduk di pinggir jalan. Datang satu orang pedagang muda, Pak sini, angkat barang saya. Gak kuat saya, harus kuat, tempelin kamu gak kuat. Udah diangkatkan barangnya, orang ini gak kuat, tambah ditempeli, tambah dia pukul, dihajar. Dia mau melawan, nasihati, pesan gurunya gak boleh ikut-ikut. Udah dinyatakan demikian, udah diperlakukan demikian, datang lagi. Polisi atau tentara, waduh, diusir, ditendang. Orang ini nyatakan diam aja. Pulang sama gurunya, aduh, kata dia, nggak kuat saya, kelihatan demikian-demikian. Ceritakan orang tua dari itu. Gimana kalau kamu nasibmu seperti orang tua? Tak balas. Kalau doa kamu mustajab, ana doakan orang itu sudah hancur. Tabrak truk misalnya, tabrak sepur misalnya. Gak bisa jadi wali ente kalau begitu. Itulah orang wali tadi. Itu orang wali itu. Diperlakukan begitu, dia masih doakan baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu wali itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Masih doakan baik dia. Lah kalau walinya doanya doa elek, mudah-mudahan wong sungian untuk balak. Misalnya, mudah-mudahan wong keraton kelelep kabeh. Nah, ya kalau sudah model begitu walinya entek wong sandonya. Orang wali itu tidak doakan jelek, saudara. Tidak punya dendam, walaupun dia tadi itu didolimi, walaupun dia tadi itu ditekan. Kalau ada orang kualat itu bukan karena didongakno wong wali, bukan. Orang kualat tadi itu karena Allah marah kepada dia. Karena sudah Allah berjanji, siapa yang mengganggu waliku, berarti aku nyatakan perang dengannya. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harab. Terakhir, bahayanya syirik, hati-hati. Tadi dikatakan Senin dan Kemis pintu surga dibuka oleh Allah. Allah mengampuni semua hamba yang tidak bersyirik kepada Allah, kecuali orang yang masih meninggalkan penyakit dendam, kebencian dalam hatinya terhadap saudaranya orang Islam, maka dikatakan tunda, jangan diampuni orang ini sampai keduanya berdamai. Orang yang tidak mensyirikkan kepada Allah diampuni, yang syirik masih gak dendam, tetap masuk neraka. Karena itu hati-hati orang mensyirikkan Tuhan itu, karena syirik itu pelecehan terhadap Allah. Pak, saya mau tanya sama
Kalau ada fotonya bedes, tahu bedes? Monkey, tahu monkey enggak? Monyet, kemudian dikatakan, ini loh wajahmu. Kira-kira sampean gimana? Marah sampean. Kalau ada patung gendut, ada siungnya membawa pentung, kemudian kadang, itu loh bapakmu. Marah kamu. Wah, ini kurang ajar, melecehkan saya ini. Ini Tuhan begitu, patung di warna Tuhan. Kilo Tuhan. Patung di warna Tuhan, gambar dibilang Tuhan. Ada yang berupa manusia, ono berupa kidang, ono berupa gajah, ada yang tangannya ada wolulas. Kipas angin. Ini pelecehan terhadap Tuhan, pelecehan terhadap Tuhan. Karena itu Allah nggak ngampuni dosanya, nggak ngampuni dosanya. Kalau sampean misalnya ada satu bayi katakan, kilo anakmu, padahal sampean tidak pernah kawin sama orang itu, dibilang itu anaknya sampean, itu sama dengan melecehkan Anda. Loh, dari mana anak saya? Saya tidak pernah kawin. Ini pokoknya anakmu. Kamu akan marah. Ini berarti menuduh saya berzina, berselingkuh, begitu kan? Tuhan dia nolak. Kira anak Tuhan. Ini pelecehan terhadap Tuhan. Karena itu Allah tidak mengampuni dosa ini. Ini dosa paling besar, melecehkan Tuhan, saudara. Dosa paling besar melecehkan Tuhan. Menyatakan Tuhan punya anak, menyatakan Tuhan itu berhala, menyatakan Tuhan itu api, menyatakan Tuhan itu matahari, mensyirikkan Allah dengan makhluknya, itu pelecehan terhadap Tuhan. Karena itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hati-hati. Alhamdulillah kita jadi orang yang beriman. Alhamdulillah jadi orang Islam. Tuhan adalah menciptakan segala sesuatu. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mati, yang selalu hidup. Allah yang Esa, yang satu. Alhamdulillah Pak. Sampai lihat kalau bukan Islam, Tuhan yang ngeracu kadang-kadang. Tuhan dari kayu, kayunya keropos, Tuhannya dimakan rayap. Tuhannya dari batu, dipecel, dibacor, batunya di apa Tuhan dari batu Pak? Tuh sampai lihat dari pasar pan, ono pabrik pemecahan batu, Tuhan ini merotol. Tuhan dari api, masuk pawon setiap hari. Masya Allah, Tuhan ini kayak masak. Tuhan berupa manusia, yang makan, yang minum, ntar lagi Tuhannya ada di toilet, lagi mencret Tuhannya. Masya Allah, alhamdulillah jadi orang Islam sampean. Tuhan berupa matahari, Tuhannya baru muncul kalau pagi, kalau malam tenggelam Tuhannya, nggak ada lagi Tuhannya. Ya Allah, subhanallah. Duh, Anda lihat, itu profesor kadang-kadang ngedep sama berhala. Tuhan ampuni saya, berhala, patung, profesor gendeng ini. Nanti Tuhannya dikasih makanan, ini persembahan daripada saya Tuhan, tintain sampai semut. Subhanallah, alhamdulillah, sampean bukan profesor tapi dapat hidayat, mendapatkan petunjuk daripada Allah, tidak mengakui Tuhan patung,
tidak mengakui Tuhan berhala, tidak mengakui Tuhan manusia, tidak mengakui Tuhan api. Tuhan adalah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Alhamdulillah. Pertahankan iman ini sampai akhir hayat pun. Ojo sampai ditunda, ojo sampai diganti-ganti. Karena itu kalau ada orang tadi itu sudah mulai kepincut dengan dunia, kepincut dengan kemewahan, itu berarti lubang kesyirikan akan mulai masuk, mulai terbuka. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama numli lahum liyazdadu itsma. Jangan membuat kagum kamu berlimpahnya hartanya orang kafir, senengnya kehidupan orang kafir, anak-anaknya orang kafir. Jangan kepingin sama mereka seperti mereka. Dikasih sama Allah, ya terus kamu kafir oke. Kamu kafir bisa bahagia, kamu kafir kamu bisa sukses. Dikasih oleh Allah supaya tambah banyak dosanya. Kayak ngepolin rokok tadi itu, Pak. Dibuat untuk memenuhi isi neraka. Sampai jadi orang iman, tidak apa-apa. Walaupun saya melarat tidak apa-apa, tapi saya masuk surga. Maka itu adalah salah satu penguat daripada iman. Mudah-mudahan insyaallah pengajian ini akan menghasilkan satu kekuatan iman pada diri kita, dan memohon kepada Allah sebagaimana kita lahir daripada orang tua yang beriman, hidup dalam keadaan beriman, mati pun tetap dalam keadaan beriman. Tiket yang bisa memasukkan Anda masuk surga selamat di neraka adalah iman. Tanpa iman sampai di neraka selama-lamanya, tanpa iman sampean tidak bisa masuk surga seterusnya. Mudah-mudahan insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat walafiat di atas dunia. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.